Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Latifah, mahasiswa PJJ-PAI dengan NIM 23811301137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu saya mengambil judul faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini dilatar belakangi, yaitu yang pertama pentingnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sendiri merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Tidak hanya sebagai penyampaian pengetahuan keislaman, tetapi juga sarana pembinaan spiritual dan moral. Untuk permasalahannya, minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI itu masih rendah. Banyak siswa yang menganggap pendidikan agama Islam itu sebagai pelajaran yang membosankan, itu aja, yaitu yang biasanya bersifat hafalan dan kurangnya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemudian dampak dari kurangnya minat belajar PAI itu rendahnya partisipasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran itu siswa menjadi kurang aktif dan hasil belajar yang kurang memuaskan, serta lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang diajarkan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga dengan demikian tidak sedikit anak yang memiliki daya tarik kurang terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertanyaan penelitiannya, saya menggunakan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran agama Islam. Apa saja ya? Mari kita simak bersama-sama. Relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, pemahaman komprehensif. Pemahaman komprehensif itu pemahaman yang memperoleh lebih komprehensif mengenai akar masalah yang terjadi itu dalam pembelajaran PAI. Untuk strategi pembelajarannya, kita biasa memberikan kontribusi dalam merancang strategi pembelajaran untuk terlihat lebih menarik, yang menyentuh efektif siswa dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pentingnya kualitas itu juga menjadi faktor dalam rendahnya minat siswa untuk belajar pendidikan Islam. Memberikan manfaat baik secara teoritis. Jadi ketika ilmu yang kita sampaikan tidak bermanfaat, itu juga menjadi salah satu faktor mereka tidak mempunyai minat yang kurang dalam belajar pendidikan agama Islam, maupun secara praktis dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam di sekolah. Jadi sebisa mungkin kita kemas mata pelajaran pendidikan Islam itu secara praktis. Tinjauan konseptual. Minat belajar, dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Slameto 2010 menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi minat itu sendiri itu menurut Slameto adalah suatu hal yang tumbuh dari hati. Tumbuh dari hati itu apa? Untuk suka, baik itu aktivitas ataupun pelajaran.
Yang kedua, pendidikan agama Islam. Usaha sadar dan terencana dalam menanamkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan untuk diajarkannya pendidikan agama Islam itu supaya para peserta didik itu lebih menghayati, lebih memahami, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rendahnya minat belajar dalam PAI. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya partisipasi dalam kelas, maupun itu partisipasi murid ataupun guru. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas. Itu berarti dari peserta didik sendiri. Yang ketiga, ketidakpedulian terhadap materi ajar. Disebabkan oleh faktor internal juga, motivasi, persepsi, persiapan belajar, maupun eksternal seperti guru, metode pembelajaran, dan lingkungan sekolah. Dalam teori minat menurut Carl and Crow, minat merupakan kecenderungan yang relatif, tetap untuk merasakan tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang dalam kegiatan di bidang tersebut. Teori belajar kedua, menekankan bahwa peserta didik membangun sendiri pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi sosial. Guru perlu menciptakan pengalaman belajar yang konseptual. Yang ketiga, teori motivasi belajar. Menurut Abraham Maslow, motivasi belajar siswa itu muncul ketika kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Ketika siswa tidak merasa aman atau tidak mendapatkan penghargaan di kelas, minat mereka pasti akan menurun. Penelitian ini dibuat, kami sudah meninjau riset terlebih dahulu. Yang pertama dari Sari 2021 yang mengatakan bahwa pengaruh variasi metode mengajar terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 2 Cirebon menunjukkan bahwa metode yang bervariasi secara signifikan itu mampu meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua dari Ahmad 2020 menyatakan bahwa menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi intrinsik dan minat belajar siswa terhadap PAI di tingkat MTS. Yang ketiga dari Fitriani 2012 menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital itu dapat meningkatkan antusiasme dan ketertarikan siswa terhadap materi PAI, khususnya di kalangan siswa generasi digital. Apalagi sekarang itu mahasiswa masuk pada generasi Z. Desain dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal terhadap minat belajar siswa karena objektif. Sugiono 2016. Instrumen dan prosedur penelitian. Pertama, instrumen penelitian itu menggunakan satu angket atau kuesioner tertutup. Yang kedua, skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Yang ketiga, mengukur faktor internal, eksternal, dan minat belajar. Prosedur pengumpulan data untuk persiapan menyusun instrumen dan uji validitas. Untuk pelaksanaan pengajuan izin dan pengumpulan data. Kemudian yang terakhir penghimpunan itu pemeriksaan kelengkapan dan pengkodean. Teknik analisis data, pertama statistik deskriptif, yang kedua analisis correlation Pearson, yang ketiga menggunakan software SPSS versi 25.
Kesimpulan dan harapannya, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik dari aspek internal maupun eksternal. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi guru PAI di sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.